Halo Sobat Bio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme masuk dan keluarnya material sel serta struktur dari membran sel. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Rohmah dengan NIM 21192400011 dari Pendidikan Biologi 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Apa itu membran sel? Membran sel merupakan seluruh permukaan sel yang dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalema. Membran sel memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar dan masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan membran sel bersifat selektif permeabel yang mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Struktur membran sel terdiri dari 3, ada makromolekul berupa lemak, protein, dan juga karbohidrat. Lemak terdiri dari fosfolipid bilayer, kemudian ada kolesterol. Nah, untuk protein ada protein integral. Protein integral yang tertanam pada fosfolipid dan ada protein perifer. Nah, yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat berupa glukosa. Nanti glukosanya itu menempel pada protein, maka disebut glikoprotein. Sedangkan glukosa yang menempel pada fosfolipid disebut glikolipid. Lapisan lemak terdiri dari 2 lapisan, sehingga disebut fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid ini terdiri dari bagian kepala dan juga ekor. Fosfolipid gabungan antara fosfat dan lipid. Fosfat di bagian kepala sifatnya hidrofilik, makanya bagian kepala ini suka berada di luar. Sedangkan ekornya tersusun dari molekul lipid yang sifatnya hidrofobik atau tidak suka air. Nah, sekali lagi, fosfolipid itu terdiri dari fosfat dan lipid. Fosfat di bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan ekornya itu tersusun dari lipid yang bersifatnya hidrofobik atau tidak suka air. Selanjutnya kita bahas tentang transport membran. Nah, transport pada membran itu terdiri dari transport pasif dan juga transport aktif. Transport pasif perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan transport aktif merupakan perpindahan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, pada pasif, karena perpindahannya dari tinggi ke rendah, sehingga tidak melawan gradien konsentrasi, maka tidak membutuhkan energi. Jadi, seperti kita turun gunung. Sedangkan transport aktif, perpindahan konsentrasi dari rendah ke tinggi sama kayak naik gunung dan melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis. Nah, sedangkan difusi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Macam-macam difusi. 1. Difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi tanpa perantara atau tanpa bantuan membran. Nah, seperti ini contohnya. Kita menuangkan tinta ke dalam air. Maka molekul zatnya itu akan menyebar nih, maka tidak butuh bantuan membran. Nah, contoh dari difusi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika menyemprotkan parfum. Biasanya kalau kita menyemprotkan parfum, lama-lama menyebar, dan ini juga salah satu contoh difusi. Jadi, gasnya itu menyebar dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua, ada difusi terfasilitasi atau difusi yang terbantu. Nah, bantuannya ini dengan menggunakan protein transport. Nah, jadi difusi terfasilitasi itu berlangsung dengan bantuan protein transport, yaitu saluran protein atau protein channel dan protein pembawa atau protein carrier. Transport pasif yang kedua adalah osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi atau hipotonis ke konsentrasi pelarut rendah atau hipertonis melalui membran semi permeabel. Jadi bedanya kalau difusi tanpa membran, kalau osmosis dengan bantuan membran semi permeabel. Nah, seperti ini contohnya. Ingat, jadi perpindahan osmosis dari encer ke pekat, dari hipotonis ke hipertonis, melalui membran semi permeabel.
Di sebelah kiri ada zat yang konsentrasinya rendah. Nah, yang sebelahnya konsentrasinya lebih tinggi. Nah, itu akan terjadi osmosis. Jadi, osmosis adalah airnya berpindah dari yang encer ke yang pekat. Membran semi-permeabel hanya bisa dilalui oleh air. Nah, inilah salah satu contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penerapan air oleh tumbuhan. Jadi, air itu kan dalam tanah bisa masuk ke dalam tumbuhan, dan itu merupakan salah satu contoh osmosis. Jadi, konsentrasi air yang ada di lingkungan itu lebih tinggi dibanding di dalam tumbuhan, sehingga terjadi osmosis. Nah, yang kedua ada transport aktif. Ingat ya, transport aktif melawan gradien sehingga membutuhkan energi. Nah, transport aktif ini dibagi menjadi 3. Ada endositosis dan eksositosis, pompa ion, dan juga kotransport. Oke, untuk transport aktif yang pertama ada endositosis. Ingat aja dari kata in yang berarti masuk ya. Jadi, endositosis itu adalah transport makromolekul atau protein dan polisakarida melintasi membran sel dari luar ke dalam sel. Jadi, endositosis berlangsung dengan cara menggabungkan vesikula yang mengandung molekul tersebut dengan membran sel. Tujuan endositosis untuk yang pertama penyerapan nutrisi, untuk yang kedua menghilangkan sel-sel yang sudah tua, untuk yang ketiga yaitu menetralisir bahan patogen. Yang kedua ada eksositosis. Jadi dilihat aja dari kata X yang berarti keluar. Jadi transport makromolekul atau protein dan polisakarida melintasi membran sel dari dalam keluar sel. Jadi untuk eksositosis ini berlangsung dengan cara menggabungkan vesikula yang tadi dibentuk yang berisi makromolekul dengan membran sel. Jadi nanti vesikulanya lama-lama akan menempel pada membran dan akan dikeluarkanlah makromolekulnya dari dalam keluar sel. Tujuan dari eksositosis yaitu 1. Mengeluarkan racun atau limbah, 2. Memfasilitasi komunikasi seluler, 3. Memfasilitasi pengembangan, perbaikan, sinyal, dan migrasi membran sel. Yang ketiga adalah pompa ion Na dan K. Transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion di luar sel. Nah, mekanismenya pertama-tama 1. Ion Na plus sitoplasma diikat oleh protein transport. Kemudian 2. Pengikatan ion Na plus menstimulasi terjadinya fosforilasi oleh ATP. Yang ketiga, terjadi perubahan bentuk protein dan ion Na plus terlepas keluar sel. Selanjutnya 4. Ion K plus ekstraseluler diikat kembali, akibatnya gugus fosfat lepas. Selanjutnya 5. Protein kembali ke bentuk aslinya yang memiliki afinitas terhadap ion K+, sehingga 6. Ion K+ lepas dan ion Na diikat kembali. Nah, yang keempat ada kontransfer atau transfer aktif sekunder. Nah, jadi itu merupakan transport zat tertentu yang dapat menginisiasi zat yang terlarut lainnya. Nah, macam-macam transport aktif berdasarkan arah molekul dapat dibedakan menjadi 3, yaitu uniport, symport, dan antiport. Uniport jika satu jenis molekul melintasi protein transport dengan satu arah. Nah, yang kedua ada symport. Nah, symport itu 2 jenis molekul melintasi protein transport dengan arah yang sama. Antiport ketika 2 jenis molekul melintasi protein transport dengan 2 arah yang berbeda. Contoh dari symport adalah transport Na dan juga glukosa yang terjadi dari rongga usus ke sel usus. Nah, sedangkan contoh dari antiport adalah pompa ion Na dan K atau antiport kalsium dan natrium yang terjadi di jaringan otot jantung. Jadi, untuk kesimpulannya adalah membran sel merupakan lapisan tipis bersifat selektif permeabel yang membungkus semua sel, memisahkannya dari lingkungan luar. Fungsi dari membran sel yaitu melindungi bagian dalam sel dari zat berbahaya, mengatur transportasi zat, dan mempertahankan homeostasis. Transport dibagi 2, yaitu 1. Transport pasif atau tanpa energi ATP dan mengikuti gradien, contohnya difusi dan osmosis. Untuk yang kedua adalah transport aktif atau yang memerlukan energi ATP dan melawan gradien, contohnya pompa ion, kontransfer,
endositosis, dan eksotitosis. Oke Sobat Bio, itu tadi pembahasan mengenai mekanisme masuk dan keluarnya material sel, serta struktur dari membran sel. Semoga dengan penjelasan saya, Sobat Bio jadi lebih paham lagi tentang transport pada membran sel. Oke Sobat Bio, sampai ketemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine